Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur hari ini kami kembali berkumpul di dalam satu persekutuan dan dalam permohonan dan doa. Kami juga masuk dalam hadirat Tuhan untuk mengenal hal-hal yang mungkin bagi kami sulit untuk kami bisa serasikan, kami harmoniskan. Tetapi karena hal ini adalah satu kebenaran, maka kami harus mempelajari dan melalui firman-Mu dan pertolongan Roh Kudus, kami akan mendapatkan satu kekaguman dan ketakjuban kami akan perjalanan kehidupan Kristus yang menggenapi seluruh kehendak Allah, yang terlihat tidak bisa disatukan dalam pikiran manusia, akhirnya menjadi satu kebenaran yang kami terima secara utuh dan tidak ada pertentangan, tidak ada satu perlawanan, bahkan kontras satu sama lain, tetapi dalam Kristus dan di puncak pengorbanan penderitaan di sanalah dinyatakan kasih Allah yang terbesar, keadilan yang sesungguhnya, dan kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami dilingkupi dengan kuasa-Mu, dengan pencelikan dari hati yang paling terdalam, pikiran kami juga, dan jiwa kami terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan masuk di dalam pembahasan hari ini adalah pembahasan yang mungkin ini rada sulit ya, tetapi kita belajar untuk bisa kita pelajari. Nah, ini masuk dalam pelajaran itu kalau di dalam teologi itu teologi paradoksikal ya, atau teologi yang sifatnya itu kelihatannya bertentangan tetapi itu satu yang sangat harmonis ya. Jadi contohnya adalah keharmonisan itu yang secara sederhana putih dengan hitam kalau kita campur itu jadi warna yang abu-abu. Nah, percampuran abu-abu itu penggabungan antara putih dengan hitam. Jadi ada di situ ada disebut sebagai teologi abu-abu gitu kan, yang ada istilah-istilah seperti itu kan, teologi yang gak jelas gitu. Nah, ini saya cuman ilustrasi. Jadi yang kita akan pelajari adalah kasih dan keadilan Allah yang waktu dipelajari itu kelihatan bertentangan gitu ya. Kenapa bertentangan? Kasih dengan kekudusan Allah, dengan keadilan Allah itu seringkali dalam beberapa pembicaraan juga pelajaran dari firman Tuhan atau dari Bapak iman dan Bapak gereja Tuhan, para rasul juga, nabi-nabi. Nah, kita pelajari itu kadang-kadang kita sulit sekali untuk menyatukan itu dalam pikiran kita. Nah, kita akan belajar kasih dan kebaikan Allah dalam terang kekudusan dan keadilannya yang tidak akan berlawanan, tetapi itu akan menjalin satu keindahan, satu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi nggak bisa dilepaskan, tapi itu ada. Nah, dalam pikiran manusia itu nggak bisa nyatu. Nggak bisa nyatu, tapi dalam Alkitab itu menyatu. Dan puncak dari paradoxical atau paradox teologi itu puncaknya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ini satu pelajaran yang mulai dibuka oleh beberapa ahli bahasa dan ahli linguistik ya, dalam teologi ya. Nah, itu disebut sebagai metaphorical theology. Dan juga ada linguistik language atau berkaitan dengan literatur, dan itu kemudian dikembangkan ya. Jadi metaphorical itu termasuk di dalamnya itu teologi gunung, teologi tentang laut dan semuanya itu masuk metaphorical theology, dan itu juga ada pembahasan yang berkaitan dengan yang bertentangan tapi itu menjadi satu gambaran itu. Nah, itu disebut sebagai teologi paradoks ya, paradoxical theology. Nah, itu nanti saya akan ada tayangan khusus, saya akan rekaman ya secara khusus, dan ini akan saya bahas. Nah, kita akan melihat Roma pasal yang ketiga antara kasih dan keadilan Allah, antara kebaikan Allah dengan kekudusan Allah. Itu sepertinya nggak nyambung, tetapi kalau kita pelajari itu serasi karena itu ada dalam diri Allah dan tidak pernah bertentangan dalam diri Allah. Kita baca Roma pasal 3 Roma pasal 3 dari ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi.
ya, kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, terus kemudian kita akan melihat nanti arti daripada penggunaan serta kebenaran Allah itu apa gitu ya, dan disebut sebagai kebenaran dibenarkan melalui iman, bukan melalui hukum Taurat tetapi melalui anugerah iman ya. Dikatakan tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan. Jadi hukum Taurat itu bukan kebenaran ya. Tanpa hukum Taurat pun kebenaran itu bisa dinyatakan. Dan seperti disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Ya, itu bukan berasal dari hukum Taurat, tetapi itu adalah anugerah. Nah, ini nanti kita pelajari secara khusus, itu kedudukan Taurat dengan kedudukan hukum kasih dan hukum Taurat. Nah, dikatakan di sini yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat 23. Nah, ini yang penting. Karena semua orang yang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa itu tidak pernah ada di dalam hadirat Allah dan tidak akan diterima di dalam sifat Allah, khususnya adalah kekudusan. Jadi dosa itu pasti akan diadili, dosa itu pasti akan dituntut oleh Tuhan dan akan dimurkai, akan dihukum. Dan itu satu kebenaran yang harus kita terima, itulah sifat Allah yang adil ya. Dia bisa murka, dia bisa menyatakan penghukumannya, dan dia adalah Allah yang kudus. Di dalam kekudusan Allah tidak boleh ada dosa yang dibiarkan oleh Tuhan. Nah, di dalam diri Allah itu nggak ada dosa karena Allah tidak berdosa kan, tidak ada bayangannya, nggak ada. Nah, itu kita akan pelajari. Dikatakan di sini semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini doktrin dosa ya, amartologi. Yang 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana dosa itu dibereskan, kemuliaan Allah itu bisa kembali, yang hilang bisa kemudian diberikan kembali, itu terjadi hanya oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi tanpa Kristus itu tidak mungkin kita bisa menerima dosa itu kemudian bisa dibereskan. Jadi dosa itu pasti akan tidak dibiarkan Tuhan dalam kekudusan. Jadi dosa itu, kenapa Tuhan menetapkan dosa? Kenapa segala sesuatu Tuhan kerjakan dan Tuhan kemudian kehendaki dan tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendaknya? Termasuk di dalamnya adalah kejatuhan manusia itu juga dalam rancangan Allah. Nah, di situ kita lihat kenapa dosa dibiarkan? Kan Allah itu bersifat kudus. Allah itu tidak bisa terima dosa. Kenapa dosa itu ada? Nah, kita harus tahu bahwa itu adalah perjalanan dalam sejarah penebusan manusia. Dalam diri Allah tidak ada apapun tentang berkaitan dengan dosa itu dalam diri Allah. Jadi kalau Allah menetapkan dosa, itu bukan berarti Allah yang membuat dosa. Kalau Allah menetapkan dosa, bukan berarti Allah itu kemudian campur tangan dan dia aktornya, dialah otaknya, sehingga Tuhan itu menetapkan. Nah, ini agak sulit ya. Agak sulit, kenapa? Karena waktu Tuhan mengatakan Tuhan akan membereskan dosa dengan menebus dosa, alasannya apa ditebus dosa? Karena kasih Allah. Kenapa kasih Allah sekarang bisa menerima dosa, kalau keadilan nggak bisa terima dosa? Nah, itu terjadi satu pertentangan. Ya, terjadi satu pertentangan. Nah, ini nanti kita akan bahas pertentangan ini ya. Dan sampai kemudian aplikasinya apa? Nah, kita akan bahas dan kita akan melihat semua ini di dalam terang firman Tuhan ya. Oke, kita akan melihat hal ini ya. Sebentar, saya akan lihat di dalam PowerPoint-nya ya. Jadi ayat yang ke-23 menjelaskan bahwa Allah itu tidak akan mentoleransi dosa sekecil apapun dalam hadirat Allah, tidak termasuk di dalam perjalanan manusia. Itu dosa akan dibereskan dan sampai waktunya ditentukan dan waktu Yesus menghakimi, datang sebagai juru selamat, membuka keselamatan, datang sebagai penghakiman, menutup seluruh daripada apa yang sudah diberikan dari awal sampai akhirnya ditutup oleh Tuhan. Jadi juru selamat dengan juru hakim itu pintu masuk dan pintu keluar, itu masuk dan keluarnya, pintu buka dan tutupnya itu di situ. Jadi juru selamat membuka seluruh kasih
kemurahan Allah dan kemudian belas kasihan Allah dicurahkan. Nah, waktu dalam penghakiman akhir, Tuhan Yesus menutup semua. Belas kasihan Allah, kemurahan Allah, kesabaran Allah itu berhenti. Jadi tidak bisa lagi mentoleransi dosa. Kenapa? Karena kasih Allah, kesabaran Allah itu dinyatakan sampai sudah berketurunan, beranak cucu, dari zaman ke zaman, dan sampai hari ini, kira-kira dari manusia jatuh dalam dosa sampai hari ini hampir 6.000 tahun lebih. Ya, 6.000 tahun lebih itu. Dan Tuhan menyatakan sudah cukup, dan kemudian dia menutup semuanya. Keselamatan sekarang udah selesai, dan sekarang adalah waktu untuk penghakiman. Nah, di situ keadilan Tuhan dinyatakan. Jadi yang pintu juru selamat adalah kasih dibuka, pintu penghakiman kasih ditutup. Dan apa yang dinyatakan keadilan, sekarang Tuhan akan mengadili perbuatan seluruh manusia dan apa yang dilakukan oleh manusia yang tanpa Kristus dengan yang bersama dengan Kristus. Yang tanpa pembenaran atau kebenaran Allah, tanpa jalan dari Kristus, maka dengan yang bersama dengan Kristus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, itu dipisah oleh Tuhan. Itu masa penghakiman. Jadi bukan masa keselamatan. Jadi kita sekarang masuk masa apa? Masa anugerah keselamatan. Maka Injil diberitakan. Itu merupakan satu terang kasih Allah, dan terus diberitakan sampai waktu terakhir Yesus akan datang. Dan itu semua dalam rancangan kemahatauan Allah. Kita nggak bisa tahu. Nah, kita akan melihat ini ya, ayat yang ke-25. Coba perhatikan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi ini ditentukan, nggak ada jalan lain. Ini penentuan yang sudah sekali untuk selamanya. Jadi bentuknya adalah bukan berulang, tetapi sudah terjadi, dan ini tidak berulang, dan sudah lewat, dan sudah ditetapkan dan berdampak sampai selama-lamanya. Bagi seluruh manusia sepanjang sejarah, dari bangsa apapun, dikatakan ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Bagaimana saya dapat mendapatkan iman, anugerah iman itu, kasih karunia itu adalah di dalam darahnya. Jadi di dalam darah Yesus inilah titik pertemuan kasih, keadilan Allah, kebenaran Allah, kekudusan Allah itu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Jadi di mana itu adalah darah Yesus, darah perjanjian, darah penebusan. Nah, itu titiknya, ya. Itu adalah seluruh penyebab yang mengubahkan seluruh daripada pandangan kita yang bertentangan satu sama lain akhirnya menyatu di situ. Ya, jadi bisa harmonis. Mengapa kasih kok bisa tidak harmonis dengan pikiran manusia dengan berhubungan dengan kekudusan Allah, keadilan? Nah, Yesus itulah yang menyatukan pikiran-pikiran yang tidak mungkin bisa kita terima dan tidak mungkin bisa terlaksana. Itu terlaksana di dalam darah Kristus, penebusan Kristus. Jadi paradoxical theology itu menjadi shalom theology. Nah, ini tidak ada dalam pelajaran biasa ya, dalam kaitan dengan teologi seminari itu nggak ada. Tapi di dalam teologi shalom itu di dalam bangsa Israel, itu dari sejak kecil mereka diajarkan ini, shalom. Nah, sebagai satu ucapan pembuka dan penutup. Shalom itu damai sejahtera, dan waktu kita diberkati damai sejahtera. Dibuka dan ditutup dengan damai sejahtera. Pembenaran dan hubungan harmonis kembali. Shalom itu kan keharmonisan. Jadi waktu paradoks itu, bagaimana paradoks itu kemudian menemukan titik satu pertemuan yang membuka rahasia paradoks itu adalah titiknya adalah di dalam teologi Shalom teologi. Dan di manakah shalom teologi? Itu di dalam pengorbanan dan kematian serta darah perjanjian Kristus di Golgota, disalib waktu Yesus disalibkan. Nah, itu puncaknya. Nah, kita akan pelajari ini ya. Nah, kita lihat ya, kasih kebaikan Allah yang seolah-olah bertentangan dalam pikiran kita tentang kekudusan atau terang kekudusan Allah dan terang keadilannya, itu akhirnya menyatu di mana? Yaitu di dalam Kristus yang telah ditentukan menjadi jalan pendamaian. Ya. Jadi di jalan-jalan pendamaian itu artinya, kalau kita tahu jalan pendamaian itu arti hilasterion. Ya, hilasterion itu tutup pendamaian yang kita pelajari selama ini ya. Dan kita pernah bahas ini beberapa tahun yang lalu.
Kita lihat ayat yang ke-25 selanjutnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Jadi Allah memberikan kasih, kasih pun harus adil. Jadi kasih itu harus adil. Kasih itu harus keluar dari seluruh sifat Allah yang kudus. Jadi Allah waktu memberikan kasihnya, kemurahannya adalah satu kesempatan terbuka lebar. Tapi Allah bukan berarti waktu membuka bagi orang berdosa, dia memberikan berita Injil. Itu bukan berarti Allah kemudian menerima bertoleransi dengan dosa. Bukan. Tapi itu menyatakan keadilannya. Dan waktu kita menerima itu di dalam Kristus ya. Dan waktu kita diterima di dalam Kristus, maka di dalam keadilan Allah itu kita kemudian ditarik dan kita kemudian dibenarkan, dikeluarkan, dikuduskan. Umat yang dikuduskan, yang dipanggil keluar dan dikuduskan. Jadi dasar polanya apa? Allah itu mengasihi karena Allah itu adalah kudus adanya. Nah, kita akan pelajari ada beberapa hal penting. Tanpa kekudusan, orang tidak bisa mengenal Allah, melihat Allah, dan bersekutu dengan Allah. Dan tanpa iman, kita tidak ada orang yang bisa berkenan pada Allah. Jadi tanpa kekudusan, tanpa iman, tanpa Kristus, tanpa kekudusan yang sulung dari Kristus, maka tidak ada manusia yang bisa menerima keselamatan. Jadi kasih akan bisa membuka dan membereskan dosa. Nah, waktu dosa dibereskan oleh kasih, kemanakah tujuan daripada kasih ini? Yaitu kita bersatu dengan Allah yang kudus. Jadilah engkau kudus karena Allah kudus. Bagaimana saya bisa dikuduskan? Ya, kita harus dibereskan dosa kita. Bagaimana dosa kita dibereskan? Kita harus menerima kasih karunia Allah, kemurahan Allah, belas kasihan Allah. Nah, itu keluar jalur dari mana? Dari keadilan Allah, keluarlah belas kasihannya. Dari keadilan Allah, keluarlah penghakimannya. Keluarlah satu pertanggungjawabannya bahwa dosa tidak bisa terima. Di dalam kasih Allah, di dalam keadilan Allah, kasih itu dinyatakan bagaimana Allah bermurah hati, berbelas kasihan. Jadi keadilan itu membuka dua pintu. Jadi dua sisi dari Allah adalah Allah yang akan memberi kesempatan dan Allah yang menutup kesempatan. Allah yang akan membenarkan dan Allah yang akan tidak membenarkan atau membuang orang. Jadi ini adalah satu konsekuensi dan tidak bisa kita tolak. Kenapa? Begitu Allah membuka belas kasihannya, dia akan menutup belas kasihannya. Jadi tidak belas kasihan dibuka terus, jadi seperti universalism. Jadi semua diterima Tuhan. Enggak bisa, karena Tuhan itu adil dan dia kudus. Jadi nggak mungkin orang berbuat dosa kemudian bisa masuk surga. Nah, itu nggak bisa. Dia harus dibereskan. Nah, bagaimana dibereskan? Nah, di dalam keadilan Allah, di dalam kekudusan Allah tidak bisa menerima yang disebut sebagai dosa pelanggaran dan pemberontakan ketidaktaatan. Itu tidak bisa diterima. Bagaimana kamu bisa diterima? Maka hukum Taurat menyediakan satu penunjukan kepada penebusan Kristus, yaitu dengan mengorbankan binatang sebagai ganti dari semua kesalahan kita, dan di sanalah binatang itu dibunuh. Di sanalah Kristus akan dibunuh. Di sanalah Yesus yang menanggung dosa kita. Yesus menanggung dosa kita dengan apa? Dengan kekudusannya. Jadi kekudusan Kristus itu menanggung seluruh dosa kita dengan apa? Dengan keadilan dinyatakan dalam kasihnya. Dia menerima orang berdosa dan dia terima itu. Dan disitulah pintu anugerah Tuhan. Dan bukan karena kebaikan jasa kita. Bagaimana kebaikan jasa kita? Yang ada dalam diri kita adalah perbuatan dosa kita, pemberontak kita. Apakah saya bisa berbuat baik? Ya nggak mungkin kamu berbuat dosa, kamu udah jatuh dalam dosa. Jadi semua orang berbuat baik di dalam kejatuhan dalam dosa, itu tidak pernah dianggap sebagai kebaikan dalam Tuhan. Dan tidak bisa membuka pintu keselamatan. Jadi kalau orang berdosa, ya berdosa. Dia dinyatakan berdosa dan kehilangan kemuliaan, ya nggak bisa kamu melakukan apapun, perbuatan sebaik apapun, nggak bisa. Dan itu iman kita di dalam firman Tuhan. Karena Kristuslah yang membereskan dosa, bukan perbuatan baik kita. Kristus disaliblah yang akan membuka kesempatan. Keadilan Tuhan dinyatakan di dalam belas kasihannya. Tuhan akan menghakimi, tapi Tuhan memberikan waktu kesempatan. Bertobatlah Israel. Hai Israel, dengarlah firman Tuhan. Hai Israel, nabi-nabi Tuhan datang setiap zaman, setiap waktu, dan memberitakan bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Nah, ini kesempatan. Keadilan Tuhan akan dinyatakan dalam penghakiman akhir,
akan dinyatakan akan ada penghukuman, itu dibuka di dalam apa? Kesempatan, masa kesabaran Allah, masa toleransi Allah untuk apa? Memberikan berita sukacita keselamatan. Kamu bisa akan ditolong, diselamatkan dengan apa? Ini jalan keluarnya. Kamu harus percaya bahwa ada yang menanggung dosamu, dan melalui ritual itu, melalui ibadah kita, melalui perjamuan kudus, melalui baptisan kudus, kita diingatkan kematian Kristus dan jaminan kebangkitannya. Kita akan menerima tubuh yang baru dari perjamuan kudus. Kita menerima kematian kita dan kebangkitan kita, jaminan dari Allah, dan bukti nyatanya adalah kita menerima jaminan pengharapan tubuh yang baru, itu adalah di dalam perjamuan kudus. Ya, itu di situ. Oke, kita akan melihat yang pasal 25 ya. Saya lanjutkan. Yang B, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saya tadi jelaskan masa toleransi, masa kesabaran. Ini adalah bentuk dari keadilan Allah yang lemah lembut. Bentuk keadilan Allah dalam murka dan kemarahannya. Bentuk adalah dalam kasihnya, dalam kesabarannya. Nah, ini di sini. Dan jelas sekali dikatakan dalam ayat 25, Yesus ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman dalam darahnya. Dan setelah kita terima itu, apa yang terjadi? Dibuatnya untuk menunjukkan keadilan Allah. Jadi kasih Kristus, iman yang Tuhan berikan pada kita untuk menunjukkan betapa Allah itu adil, memberikan kasihnya kepada kita. Kalau kamu nggak terima, ya salahmu sendiri. Kalau kamu menolak, ya kamu akan terima penghakiman. Dan kapan penghakiman? Ya kalau kamu tolak terus sampai kamu mati tolak, ya jangan salahkan Tuhan. Kenapa jangan salahkan Tuhan? Kan Tuhan kasih kesempatan kamu seumur hidupmu. Berita orang-orang di sekelilingmu memberitakan tentang keselamatan, tentang Yesus juru selamat, Tuhan Allah kita juru selamat, dan banyak seluruh dunia juga sudah tahu. Dan diperkirakan hari ini orang tidak mengenal nama Yesus itu tinggal nggak lebih daripada, kalau dulu sampai hampir 2 miliar ya. Sekarang dengan teknologi yang canggih, internet yang ada, dan teknologi komunikasi serta hubungan yang ada ini, sampai kepada dunia orang-orang yang ateis pun, yang membuat TikTok itu kan semua bukan dari Amerika ya. Kalau yang dari Amerika kan Facebook, Metaverse, semua itu kan. Nah, ini yang dari itu dia membuka dan dia membuat semua aplikasi-aplikasi ini dan terbuka semuanya, dan apapun bisa masuk, penginjilan bisa masuk ke benar. Nah, saudara, itu berarti sudah semakin dekat kita menuju akhir zaman. Kenapa? Cara penginjilannya itu terbuka lebar, dan yang dulu begitu lama dengan waktu di akhir zaman itu bisa dipercepat dan berkali-kali lipat lebih cepat daripada zaman-zaman 1000 tahun yang lalu. Yang belum ada kendaraan, belum ada drone, belum ada semuanya. Dan apalagi sekarang sudah semakin maju, semakin canggih, dan semua orang bisa melihat Kristus di HP masing-masing. Ya, di laptopnya semuanya. Dan semuanya itu disediakan Tuhan untuk apa? Menyatakan kesabarannya. Masa kesabarannya. Keadilan di dalam kesabarannya, keadilan di dalam penghukumannya. Keadilan di dalam seluruh perkara-perkara, bahwa kamu akan diberikan remisi, amnesti, dan keringanan-keringanan semuanya, dan ada pertolongan, ada pengampunan. Di sini semuanya berhenti, dan tidak ada lagi waktu kesabaran, toleransi, dan masa Tuhan memberikan kesempatan yang lebih luas. Itu akhirnya berhenti. Kenapa? Karena Tuhan adil. Karena Tuhan adil, dia tidak terus-menerus bertoleransi, bersabar. Dia adalah Allah yang adil. Dan di dalam kesabaran yang membuka seluruh kesempatan itu, Tuhan punya waktu dan dia punya titik akhir dari kesabaran. Apa itu? Penghakiman. Jadi penghakiman adalah titik akhir masa belas kasihan Allah. Titik akhir masa kesabaran Allah. Dan disitulah Yesus waktu datang kedua kali, itu berhenti semuanya. Dan dia tidak menyatakan kepada manusia, oh ini kesempatan kasih aku datang. Enggak, Yesus waktu datang kedua kali, dia hanya memanggil orang-orang disebut sebagai hamba-hamba yang setia. Oh hambaku yang setia, masuklah. Bukan lagi siapa yang diundang, enggak ada itu. Undangan-undangan sudah berhenti. Sekarang adalah Tuhan akan menghakimi, mengadili semuanya.
Nah ini ya penting ya. Jadi di kalimat ini kita betul-betul tahu bahwa Paulus begitu mengerti tentang apa itu keadilan Allah, dinyatakan dalam belas kasihan kemurahannya, dan dinyatakan di dalam kemarahan, murka, dan penghakimannya. Dan itu dua arus yang berbeda, sama-sama di dalam keadilan Allah, sama-sama keadilan itu adalah keluar dari kekudusan Allah. Nah, saudara kita pelajari ini. Ya, oke, kita lanjutkan ayat yang ke-26. Demikian ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Sekali lagi, dinyatakan menunjukkan keadilannya. Kenapa Yesus kemudian menjadi pendamaian dan dia mati bagi kita, dia berkorban bagi kita, dia kemudian diadili bagi kita, dia dihukum mati, dijadikan laknat, dijadikan terkutuk bagi kita, adalah menunjukkan keadilannya. Jadi maksud dari seluruh apa yang dinyatakan ini, untuk menunjukkan, menyatakan keadilannya pada masa ini, sekarang ini sampai nanti akhir zaman. Dan dikatakan di sini, supaya nyata bahwa ia benar dan ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini luar biasa ini ya, ayat 26 ini. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Oh ini karena saya melayani, karena saya pendeta, karena saya beraliran teologi reform yang paling bagus gitu, karena saya seorang yang puritan, yang hidup puritannya begitu bagus. Saudara, itu tidak ada alasan itu. Kita diselamatkan adalah karena karya Kristus, karena darah Kristus, dan itu adalah keadilan dinyatakan oleh Allah, dan itu menjadi jaminan kita. Kalau kita menerima kasih Allah, maka murka, kemarahan Allah, hukuman kekal itu tidak akan menimpa kita. Kenapa tidak menimpa kita? Berarti Tuhan bertoleransi dengan dosa kita? Enggak, tidak bertoleransi. Kamu itu dosamu sudah ditanggung oleh Kristus. Dia yang dihantam oleh Tuhan, dia yang dimurkai oleh Tuhan. Jadi kamu digantikan oleh Kristus. Dosa kita tetap diadili dalam siapa? Diadili di dalam Kristus, diadili di dalam karya kebenaran Kristus, dan dia membenarkan kita. Dia melakukan kebenaran untuk membenarkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang benar. Dan ini adalah yang dalam pikiran kita, ini sangat sulit sekali. Bagaimana bisa ya kekudusan Allah menerima keberdosaan kita? Nah, itu aja udah berbeda, udah bertentangan. Nah, di dalam kekudusan Allah, tanpa kita melihat keadilan Allah di dalam dua sisi kekuatan Allah itu, ya kita nggak ketemu. Jadi kasih di dalam kekudusan itu seolah-olah bertentangan, karena kekudusan Allah bertentangan. Bertemunya di mana? Kasih dan kekudusan ini di dalam keadilan Allah. Karena di dalam keadilan Allah dibuka dua pintu. Nah, keadilan Allah dari mana? Karena di dalam sifat Allah adalah kudus. Salah satu sifat Allah adalah dia Allah yang kudus. Dan disebut juga Allah adalah Allah yang kasih. Nah, kasih dan kudus itu tidak pernah bisa menyatu dalam pikiran kita waktu kita memberi pikiran kita dan membuka pikiran kita. Kalau kasih menerima dosa, kasih mengasihi musuh kita, kan itu dosa semua. Tapi kalau Allah yang kudus, nah dia tidak bisa menoleransi dosa. Dia tidak bisa membiarkan dosa dalam diri kita. Maka kita waktu menjadi orang percaya, kekudusan Allah itu menjadi peringatan penghakiman Allah kepada seluruh hidup kita, supaya kita bertanggung jawab. Jadi waktu kita dikasih Allah bukan berarti kasih itu membuat kamu boleh berbuat dosa. Kenapa? Loh kan saya sudah diterima. Jadi selanjutnya apa? Kan ada kasih Allah. Oh tidak bisa. Karena kasih itu akan bersumber kepada diri Allah yang adil. Dan di dalam diri Allah yang adil, Allah itu adalah Allah yang kudus. Dalam keadilan Allah yang bersifat dosa, termasuk kita orang Kristen yang berbuat dosa, akan diadili oleh Tuhan. Dan bagaimana saya diadili oleh Tuhan? Nah, kita pasti mampus. Kita pasti binasa. Kenapa kita pasti binasa dan mampus? Karena kita nggak bisa membenarkan diri. Karena kita kan ditebus oleh Kristus. Terus kalau saya berbuat dosa, saya membenarkan diri dengan perbuatan agama saya. Lupakan saya ke gereja 1 minggu 3 kali. Jadi minimal 3 hari itu kan saya bisa dikuduskan oleh Tuhan. Nah, kita bukan seperti agama lain. Yang menghitung dosa dihapus oleh perbuatan baik. Perbuatan dosa dihapus perbuatan baik. Kita bukan seperti itu. Kita tidak diperhitungkan seperti itu. Karena kita sudah mati semuanya. Kita sudah jatuh dalam dosa semuanya. Dan semua perbuatan kita hanya bisa
diterima waktu Yesus menerima dosa kita, dosa masa lalu kita, masa sekarang, masa yang akan datang sudah dibereskan oleh Kristus di dalam karya salibnya itu. Jadi kalau saya sekarang berbuat dosa, nanti kemudian berbuat dosa, dan saya diberi anugerah oleh Tuhan untuk apa? Menyadari dosa saya. Roh Kudus bekerja, memberikan kita hati pertobatan, hati yang diperbarui, yang terus-menerus mengalir dalam hati kita air kehidupan, firman Allah itu. Nah, itu yang menguduskan kita dan memberikan kita rasa syukur, rasa berterima kasih, rasa yang begitu takut dan getar. Kenapa? Karena dosa kita itu dibereskan oleh Kristus. Setiap kali kita berbuat dosa, keadilan Allah itu ada di dalam diri kita. Kasih itu membawa kita untuk datang bertobat dan menerima Kristus. Dan disitulah Tuhan menyatakan akan keselamatannya. Tuhan menyatakan akan membentuk kita, memberikan kita pengudusan. Tapi begitu kita nggak mau, itu langsung ingat, ada murka Allah di kepalamu. Ada bara api di kepalamu. Dan Tuhan akan menghakimi kamu. Tuhan akan menghukum kamu. Nah, ini terus ada. Kenapa? Dan waktu kita tahu bahwa Tuhan, kalau kamu tidak kembali lagi, maka Tuhan akan membinasakan kamu. Berarti kamu adalah orang-orang yang tidak memiliki hati yang dibalik oleh Tuhan. Hati yang dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa itu nggak ada? Ya karena kamu tidak memiliki jaminan. Kamu hanya menjadi orang Kristen karena keturunan, karena orang lain yang mempengaruhi saya, dan saya tidak bertemu dengan Tuhan, sumber kebenaran. Maka hidup kita tidak ada acuan di dalam kekudusan Tuhan. Jadi kita kemudian membiarkan dosa itu dan kita menikmati dosa itu. Dan kita jatuh dalam penghakiman Tuhan. Jadi kita semuanya akhirnya sadar betul bahwa karya Kristus, penebusan Kristus di kayu salib itu menanggung dosa kita. Itu semuanya menjadi karya yang begitu mengagumkan. Setiap kita jatuh karena keterbatasan, kelemahan, karena kondisi, karena tekanan, karena orang menyakiti kita, karena banyak peristiwa-peristiwa, saudara, kemudian kita diingatkan menikmati dan bagaimana kita memikul salib kita, memikul dosa kita yang dipikul oleh Kristus. Wah, saudara, itu begitu ringan. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban-berat. Aku akan memberikan kuk, kamu akan memikul kuk ini. Tetapi kuk yang aku berikan pada kamu adalah penuh dengan kelegaan, sukacita, damai. Kenapa bisa gitu? Waktu kita jatuh dalam dosa, aduh kita sedih, dosa lagi. Dan kita melihat karya Kristus kayu salib. Aduh, saudara, itu lebih daripada kekuatan yang mengikat dosa kita. Kebenaran dan sejahtera Kristus itu melegakan kita. Nah, ini artinya. Ya. Oke, ayat yang ke-27 saya ulangi ya. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Dan iman itu isinya apa? Adalah darah dan tubuh Kristus. Perbuatan jasa Kristus. Iman itu di dalamnya apa? Adalah Kristus. Iman itu apa? Di dalamnya adalah Injil. Ya, oke, kita akan bahas ini ya. Kita bahas. Perhatikan ya, saya pembahasan ini ya. Jadi saya bahas dari Alkitab tadi dan bagaimana kita bisa mengerti. Nah, kasih dan kebaikan Allah dalam terang kekudusan dan keadilannya yang seringkali tidak bergabung, tidak serasi, tidak harmonis, itu akhirnya bisa harmonis bukan karena di dalam kita penuh dan kelemahan, tapi di dalam yang sempurna, yang tidak berdosa, yang taat dengan tuntas, menggenapi seluruh yang tidak bisa digenapi oleh para nabi, imam, dan raja adalah Kristus. Nah, bagaimana Allah yang penuh kasih dan kebaikan bisa bersatu dalam kekudusan dan keadilannya. Nah, kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Perhatikan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi yang pertama adalah, kenapa ini bisa bertentangan? Allah adalah kasih. Tetapi kita juga tahu bahwa Allah adalah kudus. Di mana kita bisa tahu Allah adalah kudus? Nah, coba kita lihat ya. Di dalam Habakuk. Ya. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Jadi matamu terlalu suci untuk dosa. Dan di sana dikatakan bahwa engkau tidak bisa mentoleransi keberadaan tentang kelaliman dan dosa sekecil apapun. Saya ulangi ya. Jadi tadi Allah adalah kasih. Waduh, luar biasa. Berarti dosa kita bisa diterima oleh Tuhan. Tetapi dari sisi Habakuk tadi dan ayat-ayat yang lain,
Dikatakan, mata Tuhan terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Jadi kehadiran kelaliman, kejahatan-kejahatan, kegelapan itu tidak bisa ditoleransi oleh Tuhan. Mengapa engkau memandangi orang-orang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Nah, seolah-olah kita menuntut keadaan. Loh, kenapa orang yang benar kok dikalahkan oleh orang yang jahat, orang yang fasik seperti itu? Nah, saudara, Habakuk bertanya seperti ini. Nah, karena dalam pikiran Habakuk, bagaimana ini bisa bergabung? Kamu itu Allah yang kudus, kok memakai orang yang berdosa, orang jahat? Kekudusanmu harusnya kan tidak mentoleransi dosa, tidak mentoleransi kejahatan. Nah, kenapa kejahatan ada, kemudian membiarkan itu menghantam orang-orang percaya, yang orang-orang yang kamu benarkan? Nah, saudara, di sini pikiran Habakuk itu sulit dia menerima ini, bertentangan keadilan Allah dengan kekudusan Allah. Bagaimana engkau bisa menerima ini? Bagaimana bisa menggabungkan ini? Kebaikan Allah, kasih setia Allah dengan kekudusan Allah dan dengan keadilan Allah. Aduh, itu bagi Habakuk sulit sekali. Dia seorang nabi ya. Kita kan bukan. Kita bukan seorang nabi yang dikhususkan oleh Tuhan. Nah, seorang nabi pasti diberi pengetahuan Roh Kudus untuk bisa menerima ini semuanya. Maka terjadi apa itu? Ketegangan yang berkaitan dengan memahami kasih dan kekudusan yang tidak bisa bergabung. Kekudusan dengan keadilan yang juga sulit bergabung. Saudara, ini sesuatu yang kenyataan dalam Alkitab. Dan seorang nabi pun dan para nabi pun itu bertanya-tanya pada Tuhan. Ayub bertanya-tanya juga. Yesaya juga bertanya. Yeremia juga sama. Dan banyak nabi-nabi yang hampir semuanya mempertanyakan ini. Karena mereka tidak punya jawaban. Yang ada adalah Allah sendiri beri jawaban. Yaitu ya Yesus datang tadi. Nabi segala nabi, imam segala imam, raja segala raja yang akan menyatakan jawabannya. Ya, ini berarti perhatikan baik-baik. Kita tahu Allah adalah kasih dan Allah adalah kudus dan adil. Yang tidak membiarkan dosa berlalu begitu saja dan pasti akan dibereskan. Ya, jadi ini jelas ya. Kita pelajari dengan jelas. Ya, coba kita lihat. Ya, sekarang kita lihat sekarang. Roma pasal 3 21 26 tadi yang kita baca. Bagaimana puncak dari seluruh kebenaran Allah tentang kasih Allah yang tertinggi, kekudusan Allah yang paling kudus, dan kemudian keadilan Allah yang paling adil adalah ada di dalam Kristus. Di sini kita belajar ini. Jadi, bagaimana kasih, kebaikan, kekudusan, keadilan Allah terungkap sempurna hanya melalui Kristus Yesus. Allah yang kudus tidak pernah mengabaikan dosa. Roma 3:23. Dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Allah adalah Allah yang sempurna dan Allah adalah yang kudus. Nah, Yesaya 6 ayat 3 dengan jelas menyatakan ini. Ya. Coba kita lihat. Saya akan bacakan ya. Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain katanya. Ini malaikat ya. Malaikat-malaikat yang ada bersama dengan Yesaya itu ya. Serafim itu ya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Ya, antara mereka sendiri berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan dikatakan bahwa seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Jadi bumi dan seluruh langit yang ada, bumi dan langit yang ada di langit, yang ada di bumi, dan bahkan di seluruh keberadaan yang ada, yang tak terlihat, yang terlihat dan yang tak terlihat sama. Dikatakan bahwa seluruhnya dipenuhi dengan kemuliaannya, kekudusannya. Jadi bagaimana kita bisa memahami bahwa Yesaya 6 ayat 3 itu merupakan bentuk nyata bahwa Allah tidak mentoleransi dosa bangsa Israel. Dan bagaimana bangsa Israel bisa membereskan dosa itu? Mereka harus kembali kepada hukum Taurat yang menyatakan kamu adalah orang berdosa dan membutuhkan penebusan. Dan hukum Taurat menyatakan penebusan Kristus, darah anak domba, dan semua ritual itu puncaknya adalah bagaimana tutup pendamaian itu harus mendapatkan darah Kristus. Hilasterion itu kan. Nah, kekudusannya menuntut segala sesuatu yang tidak kudus, yang dalam kegelapan, kezaliman, kelaliman, kejahatan harus dihukum. Dan tidak ada yang tidak, semua mutlak dihukum, termasuk dosa kita.
yang kita belum perbuat pun akan dihukum oleh Tuhan. Nah, masalahnya adalah kita menerima di dalam iman kita Kristus yang menjadi juru selamat penebus kita, maka dosa kita ini dihisap oleh Tuhan Yesus. Ya, dihisap itu apa? Ditarik oleh Tuhan dan dibereskan di dalam kayu salib. Jadi kayu salib ini, perbuatan Kristus mati bagi kita, bagi dosa kita, itu sudah lalu, iya. Tapi dampaknya selamanya. Selamanya apa? Kita hidup sekarang, dosa kita yang sebelumnya, dosa kita sekarang, dan dosa masa akan datang yang akan terus mengalir dalam diri kita. Itu akan dibereskan dengan firman yang kekal, dengan jaminan dari Allah. Kalau iman kita memandang pada Kristus, di dalam Ibrani pasal 12, memandang pada Kristus dan terus memandang Kristus seperti tokoh-tokoh iman. Mulai dari Abraham, mulai dari Henok, mulai daripada Isa, Yakub, dan terus sampai kepada Musa, semua orang-orang yang ada ditulis dalam kitab Ibrani itu, yang tokoh-tokoh iman, mereka memandang kepada Kristus, dan itulah iman yang menyelamatkan. Apa isinya? Karya Kristus. Jadi bukan keyakinan saya, bukan keberanian saya, bukan, saudara. Tapi karena iman itu menunjukkan adanya satu karya Kristus di dalam diri kita. Dan ini sesuatu yang harus kita pelajari dengan baik-baik. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa mencapai standar Allah. Dikatakan di mana? Dikatakan dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Nah, kita akan masuk. Perhatikan ya. Nah, ini kita masuk hubungan keadilan dan kekudusan Allah. Nah, ini penting ya. Kekudusan Allah adalah dasar dari keadilannya. Jadi sifat Allah yang paling sulit untuk kita bisa jangkau adalah keterpisahan Allah dengan kita. Kekudusan itu artinya apa? Keterpisahan kita dari Allah. Kekudusan adalah dasar memahami keadilannya. Di situ ya. Jadi bagaimana saya bisa menjalankan seluruh keadilan Allah? Allah menjalankan keadilannya dengan seluruh dasar. Allah adalah kudus, kudus, kuduslah. Sebab Allah kudus, jadilah kamu kudus. Jadi kasih kita harus kudus. Kasih kita harus kudus. Kesabaran kita harus kudus. Sukacita kita harus kudus. Dan buah dari Roh Kudus harus kudus. Karena Roh Kudus. Keadilan Allah harus kudus. Karena Allah adalah kudus. Kudus, kuduslah Allah. Jadi kekudusan Allah adalah seluruh penggerak dari keadilan Allah. Allah yang adil pasti Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak bisa membiarkan dosa. Bagaimana dosa tidak dibiarkan? Iya, bagaimana Allah adil kok dosa semua tidak diberi kesempatan keadilan Allah, maka keluarlah di situ penghakiman dan masa kesabaran Tuhan. Penghakiman dan penyelamatan. Penentuan akhir yang antara memilih kambing dan domba. Ya, kambing dan domba berasal dari gelap dan dari terang. Anak-anak terang atau anak gelap, dan perbuatan di dalam dosa, dan kemudian perbuatan di dalam kebenaran, dan kemudian gadis bijaksana dengan gadis bodoh, hamba yang setia dengan hamba yang tidak setia. Nah, itu semua menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana keadilan Allah itu harus diliputi, dilingkupi dengan kekudusan dari seluruh jati diri Allah. Kudus, kudus, kuduslah Allah. Dan inilah yang paling menakutkan di dalam hidup orang percaya. Jadi waktu kita menerima kasih Allah, hidup kita tidak sembarangan. Kenapa? Karena ada kekudusan Allah yang menuntut kita. Kalau kita tidak berbuat di dalam kebenaran itu, kita tahu, oh iya betul, Tuhan memberikan penebusan itu, Tuhan memberikan pengampunan. Tetapi kalau kamu terus-menerus di dalam dosamu itu, kamu sadar baik-baik. Kenapa? Karena tanpa kekudusan, berarti kasih itu adalah kasih yang palsu. Tanpa kekudusan, kasih yang sejati itu adalah kasih yang akhirnya menjadi dingin dan menjadi mati. Tanpa kekudusan, maka kasih itu bukan hanya menjadi dingin, dan kemudian iman itu kemudian di mana imanmu, dan di manakah imanmu itu yang bisa memindahkan gunung. Di manakah iman itu? Dan iman itu akan mati juga. Maka kekudusan Allah ini memberitakan pada kita bahwa orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, mendapatkan pengampunan, hidupnya tidak mungkin tidak mengampuni orang. Yang mendapatkan kasih tidak mungkin menyatakan
tidak menyatakan kasihnya pada Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita waktu kita memusuhi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Kasihilah musuhmu. Itu ada puncak dari keadilan Allah. Puncak dari hati Allah yang begitu sabar. Jadi melalui pengampunan kita, melalui kasih kita yang mendapatkan kasih dan pengampunan dari Allah, maka kita terapkan itu, mengasihi musuh kita, memberikan pengampunan pada musuh kita, memberikan kesabaran Allah pada musuh kita. Itu adalah bentuk tertinggi dari keadilan Allah, adalah kekudusan Allah di dalam kasih kita. Nah, ini bukan hanya kita lihat kasih dengan kekudusan bertentangan. Enggak, malah itu menjadi satu kesatuan, bahwa kasih yang kudus menunjukkan keadilan Allah yang sempurna yang akan menjadi penghakiman yang terakhir. Ini puncak dari kita hari ini belajar. Bukan hanya bertentangan, tapi menjadi harmonis dan menjadi kekuatan yang akan mendobrak hati manusia yang memusuhi Allah, yang membeku, yang keras kepala. Itu akhirnya terpecahkan. Dan kasih mengalahkan seluruh daripada ketakutan. Kasih mengalahkan dosa. Kasih akan membuka seluruh, yaitu hubungan yang rusak akhirnya menjadi hubungan yang menyegarkan, yang memulihkan. Dan ini luar biasa. Jadi kalau kita belajar Alkitab, kita harus percaya bahwa tidak ada sifat Allah yang bertentangan, yang kemudian kita sulit sekali masuk ke dalam pikiran kita. Dan jawabannya itu ada di dalam Kristus, ada di dalam karya Kristus. Di luar Kristus, kamu tidak akan bisa menjawab. Dan kamu tidak akan bisa mengerti bergabungnya dan terjalinnya sifat-sifat Allah yang sulit antara kemahakuasaan dengan kekudusannya, keadilannya dengan kekudusannya. Bagaimana seluruh daripada keberadaan Allah yang maha sempurna itu, maha hadir itu, kok bisa menoleransi dosa kegelapan? Dia adalah terang, dia Allah maha terang. Kenapa dia bisa menerima orang berdosa? Nah, saudara, ini semua terhubung dan terselesaikan di dalam Kristus. Karya Kristus. Dan ini luar biasa sekali. Yang paradoxical theology. Dan di manakah itu akan terjadi? Di dalam Kristus. Dia adalah shalom. Shalom theology. Kristologi. Dan itu jawabannya. Ya, dosa dan pelanggaran terhadap kekudusan Allah itu adalah dibereskan Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah sempurna dan kudus. Jadi kekudusannya menuntut keadilannya untuk ditegakkan dan kemudian murka Allah dinyatakan. Kalau kasihnya itu berhenti dan kemudian orang tidak mau menerima lagi, waktu Tuhan menghentikan kesabarannya, menghentikan belas kasihnya, dan apa puncak daripada kasih yang tertinggi adalah penghakiman. Murka Allah, kemarahan Allah. Nah, kita terbalik dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima murkanya, menerima seluruh kejahatan kita. Dan di situ kemudian dia diberikan satu penghormatan oleh Bapa Surgawi. Apa penghormatannya? Tidak ada nama yang seindah nama Yesus. Tidak ada nama yang setinggi nama Yesus. Dan tidak ada nama yang sehebat nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada nama yang menyembuhkan seperti Kristus. Dan tidak ada nama yang menyelamatkan seperti Yesus. Dan tidak ada nama yang akan mengampuni dosamu seperti Kristus. Dan tidak ada nama yang lain dari segala nama yang bisa menyelamatkan kamu. Dan hanya nama Dia. Dan itu penghormatan Bapa kepada Kristus. Aku berikan segala kuasa yang ada di surga, yang di bumi, segala langit yang terlihat dan tidak ada, segala semuanya. Para penguasa, pemerintah di dalam tanganmu. Engkau yang mengontrol, engkau yang mengatur, engkau yang menghakimi, engkau yang mengadili semuanya. Nah, saudara, kenapa saya katakan berbeda dengan kita, bertentangan dengan kita dalam pengertian kita? Karena Kristus menerima dosanya, dia menerima kasih Allah. Kita enggak. Kita menerima kasih Allah di dalam dosa kita. Kristus menerima dosa kita dan memberikan kasih Allah. Ini manusia yang suci dan kudus yang menyelamatkan kita itu bukan manusia seperti kita. Kita adalah manusia yang betul-betul di dalam dosa kita melawan kasih Allah itu. Kasih yang tersempurna di salib itu dibunuh, dihukum, ditolak, disalibkan, dihina, dan dikutuk. Bayangkan saudara, kasih yang tertinggi dikutuk oleh manusia, dihakimi oleh manusia, dan kasih yang dihakimi oleh penghakiman manusia, kasih itulah menjadi kasih yang akan menghakimi segala penghakiman.
Dan dia adalah puncak dari kasih yang sempurna. Jadi hari ini kita belajar sesuatu yang sangat menggetarkan hati sebenarnya. Ya, semua orang telah berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mencapai standar Allah. Allah yang adil menyatakan keadilannya. Dan dikatakan, apa maksudnya itu? Untuk menyatakan keadilan Allah. Untuk menunjukkan, memamerkan, dan mendisplay keadilan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian. Ini loh keadilan Allah. Apa? Ada jalan pendamaian. Yang terakhir, keadilan Allah dinyatakan melalui penghukuman dosa. Ada yang akan kamu dihukum karena dosa, dan ada yang menghukum dosa itu. Saudara, ini sangat paradoks. Jadi kita jatuh dalam dosa, kita menerima penghukuman dosa, dan Kristus menghukum dosa itu. Dengan dia menerima penghukuman, dan penghukuman Kristus dalam dosa akan menghukum seluruh dosa yang menghukum kita. Jadi dosa yang diterima Yesus, yang menghukum Yesus, yang tidak berdosa itu. Dosa itu menghukum dia, dan dia menerima penghukuman dosa untuk mematikan dosa dalam diri kita, untuk menghukum penghukuman dosa yang menghukum kita. Dan di situ dosa dimatikan oleh dosa yang dimatikan. Dosa itu mati karena dosa itu diterima, dan dosa yang diterima oleh Kristus itulah yang dimatikan, dan tanda petik dihukum, dimatikan. Dihukum itu kan diselesaikan. Dihukum supaya selesai, dan kemudian sudah beres. Nah, Kristus menerima hukuman untuk menyelesaikan hukuman-hukuman kita, dan menjadikan kita kemudian bebas dari hukum Taurat, hukum dosa, hukum daging kita, hukum seluruh daripada dunia ini, dan hukum yang mengikat kita. Kristus menghukum hukum yang menghukum kita. Dan itu adalah kebebasan kita. Dalam Roma pasal 8 dikatakan, kita adalah manusia roh, manusia yang bebas. Dan dialah adalah Allah yang hakim, yang adil. Dosa mendapatkan ganjarannya, dan tidak pernah dosa dibiarkan. Jadi dosa kita yang tercecer, yang masih terus ada sampai kita hidup nanti, sampai kita mati nanti, surah itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Betapa kita bersyukurnya jika kita tahu tentang pemberesan dosa ini, penebusan dosa ini. Wah saudara, nggak ada kata lain, kita bersyukur senantiasa, setiap hari. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita melihat betapa hebatnya kuasa pengampunan Kristus, darah Kristus, dengan dosa kita ini yang terus mengikat kita, yang nggak mungkin kita lawan, dan kita kemudian hanya memandang dengan iman, dosa itu kemudian dikuduskan, dan kita kemudian dibawa kuasa membalikkan, dan kita berjalan dalam kebenaran lagi, dan terus seperti itu, dan disebut sebagai pengudusan. Ya, pembenaran melahirkan pengudusan, pengudusan melahirkan iman di dalam ketaatan yang terus menerus. Ya, oke. Nah, setelah kita akan masuk ke dalam saat yang terakhir ya, dalam penutup. Nah, perhatikan. Yang kedua ya, kita akan melihat Allah yang adil menyatakan keadilannya. Kita sudah menerima ini, dan dia adalah hakim yang adil, dan semua dosa mendapatkan ganjaran. Dan kita menerima hukuman yang ketiga, hukum yang menghukum hukum kita. Nah, itu adalah yang ketiga. Jadi hukum itu Allah, tetapi Allah tidak menghukum kita tanpa memberikan jalan. Jalannya apa? Menghukum hukum di dalam hukuman Kristus yang akan menghukum hukuman kita, dan menghukum kita semuanya, menjadikan kita orang-orang yang akan tidak lagi dihukum. Merdeka. Itu istilahnya. Jadi Kristus, kemerdekaan Kristus dari hukum semua dosa dan hukum Taurat itu akan memerdekakan semua hukum yang menghukum kita. Penghukuman yang mematikan itu akan dimerdekakan, dihidupkan, dan kita akan dibenarkan, dan kita menjadi orang yang tidak lagi dihukum selamanya. Tidak ada kutukan, tidak ada laknat, dan tidak ada mengikat kita. Maka orang Kristen waktu percaya pada Kristus, tidak ada yang mengikat kita apapun. Oh, itu dosa nenek moyang saya dulu, saya dibawa ke kelenteng, dibawa kemana-mana. Saudara, itu semuanya, saudara, itu semua berhenti. Oh, dibawa ke Gunung Kawi, dibawa penyembahan di gunung-gunung, dan saya diserahkan. Saudara, begitu nggak percaya pada Kristus, itu jaminannya semua dilepaskan dari segala sesuatu, dan tidak ada yang mengikat kita. Ya, jadi saliblah, melalui saliblah Allah tidak mengabaikan dosa, tapi Allah menghukum, membereskan dosa
di dalam tubuh Kristus yang menerima dosa. Jadi dosa dimatikan di dalam seluruh kebenaran Kristus. Dan di dalam dosa yang dimatikan itu, dosa yang dimatikan yang menjadi dosa mematikan dosa, sengat maut itu kemudian menjadi mati dan tidak ada sengatnya. Nah, itu diberikan pada kita. Jadi dosa yang mati yang sudah terkalahkan itu, nah, sifat dosa yang terkalahkan dan kemenangan Kristus itu ditanam dalam kita. Jadi kita menerima kemerdekaan dan kematian dosa yang dimatikan Kristus menjadi dosa yang mematikan kita semua, dan kita mewarisi ini. Dosa yang dimatikan oleh Kristus. Dan kita hidup dalam kebenaran, dalam kebangkitannya. Jadi kematian Kristus menjadi jaminan kita. Jadi kematian Kristus mematikan sudah dosa kita. Terus kalau sudah mati gimana? Kalau kita sudah sadar dosa kita, hidup dalam kebenaran. Bangkitlah kamu dalam kebenaran. Nah, itu yang diminta dalam yang ketiga. Jadi Yesus menjadi jalan pendamaian, jalan penebusan. Dan dikatakan di sana, pengorbanan Kristus adalah bentuk keadilan Allah yang sempurna. Ya, yang terakhir, Allah penuh kasih menyediakan anugerah. Dan ini adalah puncak dari keadilan Allah. Apa puncak keadilan Allah? Adalah anugerah yang disediakan cuma-cuma itu akhirnya ditarik balik, dan selesailah sudah, maka tidak ada lagi anugerah. Jadi keadilan menyatakan apa? Keadilan tertinggi, dan setelah dibukakan kasih Allah, maka ditutup dengan apa? Dengan penghakiman. Keadilan ditutup penghakiman, dan penghakiman akan ditutup dengan apa? Dengan seluruh penghukuman Allah terhadap manusia, dan semesta alam ini akan diubahkan dan digulung oleh Tuhan. Dan itu sangat mengerikan. Ya. Jadi Allah memberikan anaknya, Yohanes 3:16. Jadi pembenaran adalah anugerah Allah. Kita tidak layak diselamatkan. Semua manusia karena dosa pantas menerima penghukuman, menerima keadilan, menerima murka Allah di dalam keadilannya. Namun karena kasih Kristus, Allah menyediakan pembenaran melalui karya Kristus di kayu salib. Dan tadi sudah saya jelaskan. Dan kasih Allah tidak meniadakan keadilannya. Ya, ini penting ya. Kasih Allah tidak meniadakan keadilannya, tetapi kasih Allah membereskan segala dosa menjadi pembenaran bagi kita. Dan itulah digenapi melalui salib. Kasih Allah bukan kasih yang murahan, kasih sembarangan, kasih yang memanjakan, kasih yang asal-asalan, tetapi kasih yang begitu berharga, begitu mahal. Dan mengapa begitu mahal? Bukan dari emas dan perak dan semua yang sia-sia. Tapi kasih Kristus adalah kasih berdasarkan darahnya, berdasarkan nyawanya, berdasarkan penderitaannya. Dan itu nilainya melebihi dari dunia ini. Ya, jadi kasih, kekudusan, keadilan Allah akhirnya kita bisa terima. Dan hari ini kita belajar ini. Jadi saudara, saya harapkan saudara bisa mulai menerima tentang bagaimana kita bisa bergabung dan bisa menyatukan ini semua. Kasih, kebaikan, kekudusan, keadilan Allah bertemu di salib dalam Roma 3:26. Menunjukkan keadilan, menunjukkan tentang kasihnya, menunjukkan kebenarannya, menunjukkan seluruh iman kita yang benar. Di mana? Di salib. Kita melihat kasih sempurna, kebaikan sempurna, kekudusan sempurna, keadilan sempurna, dan sifat Allah yang maha kasih itu dinyatakan. Kasihlah musuhmu. Nah, itu dikerjakan oleh Yesus. Di mana? Di kayu salib. Siapa musuh Yesus di kayu salib? Ya kita semua. Kita semua orang-orang yang berdosa itu musuh Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat 6, 8, 10. Saudara baca sendiri nanti ya. Oke, kita masuk sekarang bagaimana kita secara praktis kita bisa menerima ini. Yang pertama, saudara, selalu bersyukur dalam segala kondisi atas anugerah, keselamatan, dan penyertaan dari Tuhan yang hidup itu, yang memuliakan seluruh hidup kita. Yang kedua, saudara, keselamatan bukan karena usaha kita. Kan kita jelas siapa yang mematikan, menghukum dosa, yang menghukum kita. Bukan kita. Kita ini orang yang hukuman. Bagaimana orang hukuman bisa menyelamatkan? Kamu itu tinggal tunggu vonis waktu mati. Orang sudah mati, sudah divonis. Ya bagaimana kamu berbuat? Nggak bisa, kamu itu sudah mati. Statusmu itu sudah akan dihukum dan dibuang oleh Tuhan dan dibinasakan. Saudara, nggak ada perbuatan baik. Orang yang dipenjara mau berbuat bagaimanapun nggak bisa nebus dosanya. Dia harus mendapatkan satu keringanan, satu
Pengampunan dari siapa? Ya dari pembesar, dari presiden, mendapatkan remisi, mendapatkan amnesti, memberikan pengampunan. Dari siapa? Dari presiden. Bukan dari mereka. Mereka yang dipenjara ya udah dipenjara sampai tuntas, sampai selesai, sampai mati gitu kan. Nah, yang ketiga, saudara, hidup yang bersyukur itu akan membawa kita di dalam hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ya, hiduplah dengan penuh rasa syukur karena apa yang kita terima adalah kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah engkau berhak memberitakan Injil yang menghidupkan. Injil yang membebaskan kita dari hukuman maut, hukuman dosa itu. Nah, kita perlu memberitakan. Kenapa? Karena dengan memberitakan ini, artinya bahwa engkau sedang menyatakan keadilan Allah. Dan puncak keadilan Allah adalah engkau beritakan sampai mereka ditentukan oleh Tuhan sampai titik akhir. Mereka bertobat enggak? Jika tidak bertobat, maka di situ penghakiman pengadilan Allah dan dinyatakan dengan hukuman Allah. Dan semua orang yang menolak firman, menolak Injil, maka ambillah sandal, kebaskanlah 3 kali. Dan orang yang tidak menerima Injil, di dalam kematian, di dalam murka Allah, tinggalkan rumah itu, tinggalkan keluarga itu akan dibinasakan Tuhan. Seperti bangsa Israel waktu malaikat maut datang, tanda petik ya, sebenarnya tidak ada malaikat maut. Waktu maut datang untuk mencabut putra yang ada, putra sulung di Mesir itu, mereka yang tidak memiliki darah Kristus, yang tidak memiliki kasih Kristus, maka matilah semuanya. Dan di sana dikatakan, itulah yang harus kita beritakan. Tanpa Injil, kamu akan binasa. Tanpa Injil, Allah akan memurkai kamu. Di dalam Injil, Allah akan membuka damainya, membuka kebenarannya. Ya, oke, mari kita berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini karena kami menerima